Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Welcome back on my channel GER Chemistry. Masih bersama dengan saya Gregorius Andika Rustiadi. Anak-anakku, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pH dan indikator asam basa. Simak video ini hingga akhir, lalu kerjakan tugas atau latihan soalnya di penghujung video nanti. Baik, pokok bahasan yang pertama di video kali ini kita bahas dulu apa itu pH ya. pH itu singkatan, kepanjangannya adalah power of hydrogen. Secara definisi pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Rentang pH larutan itu adalah antara 0 sampai dengan 14. Apabila pH suatu larutan menunjukkan rentang antara 0 sampai dengan 7, maka larutan tersebut kita identifikasikan sebagai larutan yang bersifat asam. Apabila pH suatu larutan itu rentangnya antara 7 sampai dengan 14, maka larutan tersebut kita identifikasikan sebagai larutan yang bersifat basa. Lalu, apabila pH larutan itu tepat menunjukkan sama dengan angka 7, maka larutan tersebut bersifat netral. Lalu bagaimana cara menentukan suatu larutan itu bersifat asam atau basa? Jawabnya adalah dengan menggunakan indikator, baik indikator alami maupun indikator universal, atau bisa juga dengan menggunakan alat yang namanya pH meter. Oke, kita pelajari dulu satu persatu. Apa itu indikator? Indikator merupakan suatu senyawa kompleks yang bisa bereaksi dengan asam dan basa. Dengan indikator, kita jadi bisa mengetahui suatu zat itu bersifat asam atau basa. Jenis indikator antara lain yang pertama adalah indikator alami. Kamu tahu apa itu indikator alami? Ya, indikator alami itu adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit, buah, dan juga daun-daun yang berwarna. Nah, contoh spesifikasinya itu seperti kunyit, kubis merah, kubis ungu, bunga sepatu, bunga mawar, bayam merah, atau geranium. Dengan menggunakan indikator ini, kita bisa menentukan suatu larutan itu bersifat asam, basa, atau netral. Cara mengetahuinya yaitu dengan meneteskan ekstrak tumbuhan tadi ke dalam sebuah larutan. Kemudian, lihat perubahan warnanya. Dari perubahan warna itulah kita bisa tahu mana larutan yang mengandung asam atau larutan yang bersifat basa. Nah, ini adalah gambar beberapa macam indikator alami ya. Ada kunyit, bunga sepatu ya, ada kubis dan seterusnya. Ini adalah tabelnya. Misal ini ya. Ekstrak tanamannya berupa kubis merah. Kubis merah itu warna aslinya adalah ungu atau merah lembayung. Nah, apabila ekstrak kubis merah ini kita teteskan pada larutan yang bersifat asam, maka warna yang akan ditunjukkan adalah warna merah muda. Namun, apabila dia diteteskan pada larutan yang bersifat basa, perubahan warna yang terjadi adalah yang tadinya ungu menjadi hijau. Itu untuk kubis merah. Lalu kita ambil contoh lain misalnya kunyit. Bagaimana dengan kunyit? Kunyit itu warna ekstrak aslinya adalah jingga tua atau orange. Apabila ekstrak kunyit ini kita teteskan pada larutan yang bersifat asam, maka dia akan berubah warna menjadi warna kuning. Namun apabila kita teteskan pada larutan yang bersifat basa, maka ekstrak kunyit yang tadinya berwarna jingga akan berubah menjadi warna merah. Itu ya, itu adalah indikator alami yang bisa kita gunakan di sekitar lingkungan kita manfaatkan untuk membedakan atau mengidentifikasi apakah suatu larutan itu bersifat asam atau basa. Yang kedua, indikator universal. Berbeda dengan indikator alami, indikator universal merupakan campuran dari berbagai macam indikator
yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Jadi lebih berbeda ya dengan indikator alami ya. Kalau indikator alami tadi hanya kita manfaatkan proses perubahan warnanya untuk memutuskan atau menyimpulkan itu adalah larutan asam atau basa. Tetapi dengan indikator universal ini lebih presisi lagi. Artinya kita dapat memperkirakan harga pH-nya. Memperkirakan rentang harga pH-nya. Baik, sekarang kita lihat warna-warna yang menandakan pH larutan yang telah ditambahkan indikator universal. Misalnya ini air murni ya. Air murni itu kalau kita ukur pH-nya pasti menunjukkan angka 7 yang artinya itu adalah pH netral. Semakin ke kiri warnanya akan semakin berubah, semakin kuning, bahkan semakin merah. Artinya pH-nya mengalami penurunan harga, penurunan angka. Semakin kecil harga pH justru sifat asamnya itu semakin kuat. Namun kalau kita lihat semakin kanan ini warnanya semakin biru. Ya, semakin kanan semakin biru, akhirnya paling kanan ini warna ungu ya. Semakin ke kanan harga pH-nya semakin naik. Semakin warnanya semakin biru, semakin ungu, itu menunjukkan bahwa larutan itu semakin bersifat basa atau basanya semakin kuat. Nah, indikator universal dapat berbentuk kertas maupun larutan. Kita bahas dulu ya satu persatu. Indikator kertas. Indikator kertas lakmus memiliki trayek pH antara 4,5 sampai dengan 8,3. Warna kertas lakmusnya itu hanya ada dua ya. Ada warna kertas lakmus merah dan warna kertas lakmus biru. Apabila kertas lakmus merah kita celupkan kepada suatu larutan dan hasilnya tetap merah, maka bisa disimpulkan larutan itu bisa jadi bersifat asam dengan harga pH di bawah 4,5. Ini rentang pH-nya. Kalau warnanya merah berarti di bawah 4,5. Kalau warnanya biru berarti di atas 8,3. Karena ini adalah trayek pH untuk kertas lakmus. Apabila kertas lakmus merah kita celupkan menghasilkan warna biru, maka bisa kita simpulkan larutan tersebut bersifat basa dengan harga pH di atas 8,3. Apabila kertas lakmus biru kita celupkan kok warnanya tetap biru, bisa jadi juga kita simpulkan larutan tersebut bersifat basa dengan harga pH di atas 8,3. Apabila kertas lakmus biru kita celupkan menghasilkan warna merah, maka kesimpulannya larutan tersebut bersifat asam dengan harga pH di bawah 4,5. Oke, kita lanjut. Ini adalah indikator kertas universal. Indikator pH universal berbentuk kertas dengan beberapa warna digunakan untuk mengukur nilai pH sebuah larutan. Indikator universal umumnya memiliki 4 warna dalam setiap kertasnya, di mana warna tersebut dapat berubah menjadi warna tertentu sesuai dengan nilai pH atau keasaman serta kebasaan dari suatu larutan. Indikator universal juga dilengkapi sebuah skala perubahan warna yang terdapat pada kemasannya untuk menunjukkan warna perubahan kertas pada pH 0 hingga perubahan warna pada pH 14. Ini gambarnya ya. Ini adalah indikator kertas universal seperti ini. Caranya bagaimana? Gampang. Tinggal kita ambil salah satu strip indikator universal, lalu kita celupkan pada sebuah larutan, ya, kemudian kita angkat, ya, kita tunggu beberapa detik sampai dengan kering, lalu kita cocokkan pada kemasannya. Pada kemasannya ini ada beberapa warna ya, perubahan warna dimulai dari pH harga 0 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kemudian sampai dengan 14. Mana warna yang paling cocok, maka itu menunjukkan pH dari larutan tersebut. Oke, bisa dipahami sampai sini indikator kertas lakmus dan indikator kertas universal. Indikator universal yang lainnya yaitu indikator larutan. Dengan menggunakan indikator larutan, kita juga dapat memperkirakan trayek
pH pada sebuah larutan. Ya. Misalnya ini ada tabel ya, ada tabel beberapa macam indikator larutan. Ada asam pikrat, biru timol, kuning metil, merah metil, lakmus, ya, fenolftalein, ya, kuning alizarin, dan yang lainnya ini. Misal indikator merah metil misalnya. Indikator merah metil ini memiliki trayek pH 4,2 sampai dengan 6,2. Di mana perubahan warna yang ditunjukkan untuk larutan asam adalah berwarna merah, sedangkan untuk basa berwarna kuning. Misal suatu larutan kita uji atau kita identifikasi dengan menggunakan indikator merah metil. Ternyata larutan tersebut ketika kita teteskan, larutan tersebut berubah warnanya menjadi warna merah. Maka kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya larutan tersebut berarti memiliki harga pH di bawah 4,2. Gitu ya. Tapi kalau larutan tersebut kita beri atau kita identifikasi dengan menggunakan indikator merah metil, kita teteskan, ternyata warnanya malah menjadi warna kuning, maka larutan tersebut kita identifikasi harga pH-nya di atas 6,2. Jadi kalau merah itu harga pH-nya di bawah 4,2, kalau menunjukkan warna kuning berarti harga pH-nya menunjukkan harga di atas 6,2. Lalu bagaimana kalau kita teteskan warnanya setengah merah, setengah kuning? Setengah merah, setengah kuning itu apa ya? Orange ya, jingga. Kalau ketika kita tetesi menggunakan merah metil, warna larutan tersebut berubah menjadi warna jingga atau orange. Nah, warna jingga atau orange kan berarti di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah antara merah dan kuning, maka rentang pH larutan tersebut dipastikan yaitu di antara 4,2 sampai 6,2. Gitu ya, bisa dipahami ya. Contoh lagi, apabila kita teteskan menggunakan indikator biru bromtimol. Biru bromtimol itu bekerja pada trayek pH 6,0 sampai dengan 7,6. Apabila kita teteskan menggunakan indikator bromtimol biru, larutan tersebut berwarna kuning, maka dipastikan larutan tersebut memiliki harga pH di bawah 6,0. Kalau warnanya berubah menjadi warna biru, maka larutan tersebut harga pH-nya di atas 7,6. Lalu tengah-tengah antara kuning dan biru itu apa ya? Hijau ya. Jadi kalau kita teteskan menggunakan bromtimol biru, larutan tersebut kok malah warnanya hijau, bukan kuning, bukan biru. Maka harga pH-nya berapa? Nah, dipastikan harga pH-nya adalah di antara 6,0 sampai dengan 7,6. Oke, bisa dipahami saya kira ya. Ini cara mengidentifikasi larutan asam basa dengan menggunakan indikator larutan. Lanjut. Nah, ini ada soal ini. Contoh soal cara memperkirakan pH suatu larutan. Diketahui trayek perubahan warna dari beberapa indikator berikut ini. Metil orange MO 3,14,4, perubahan warnanya merah ke kuning. Metil merah MM 4,4 6,2, merah kuning. Bromtimol biru atau BTB, trayek pH-nya 6,0 7,6, perubahan warnanya kuning biru. Phenolphthalein atau PP, trayek pH-nya 8,3 sampai dengan 10, perubahan warnanya tak berwarna sampai dengan merah. Untuk menentukan pH suatu larutan, dilakukan suatu percobaan dengan beberapa indikator dan diperolehlah data sebagai berikut. Dengan menggunakan metil oranye berwarna kuning, dengan metil merah berwarna jingga, dengan bromtimol biru berwarna kuning, dan dengan phenolphthalein tak berwarna. Pertanyaannya, maka pH larutan tersebut dapat diperkirakan sebesar titik. Di sini ada opsi A, B, C, D, E. Anda pilih yang mana ini? Mari kita bahas.
Oh, di sini sudah ada jawabannya. Jawabannya adalah B. Lalu bagaimana kok bisa kita simpulkan jawabannya adalah B? 4,4 sampai dengan 6,0. Mari kita bahas. Data hasil pemberian tetes indikator kelarutan metil oren berwarna kuning. Berarti kita perkirakan atau kita taksir pH-nya adalah di atas 4,4. Warna kuning di atas 4,4. Metil merah menunjukkan warna jingga atau orange. Jingga atau orange itu berarti kan di tengah-tengah antara merah dan kuning. Berarti kita taksir atau kita perkirakan pH-nya yaitu di antara 4,4 sampai dengan 6,2 karena di tengah-tengah ya. 4,4 sampai dengan 6,2. Dengan bromtimol biru berwarna kuning. Berwarna kuning. Berarti kita taksir, kita perkirakan pH-nya di bawah 6,0. Dengan PP atau phenolphthalein tak berwarna. Berarti kita perkirakan pH-nya pasti di bawah 8,3 karena tak berwarna. Lalu kita tarik kesimpulan dari keempat hasil identifikasi ini. Di atas 4,4, di bawah 6,2, di bawah 6,0, di bawah 8,3. Kalau kita bikin urutannya kan seperti ini ya. Berarti pH-nya di sini. Di bawah di atas 4,4, di bawah 6,0, di bawah 6,0 pasti di bawah 6,62 otomatis ya. Di bawah 8,3. Inilah kesimpulan kita. Berarti pH-nya adalah di antara 4,4 sampai dengan 6,0. Jadi jawabannya adalah B. Seperti itu contoh soal cara memperkirakan harga pH suatu larutan ya. Oke, bisa dipahami saya kira. Yang ketiga, cara mengidentifikasi selain dengan menggunakan indikator alami dan indikator universal, kita bisa memanfaatkan alat yang namanya pH meter. Apa itu pH meter? pH meter merupakan sebuah alat elektronik atau bisa dikatakan alat yang lebih modern untuk mengukur pH suatu cairan. Di dalamnya ada elektroda khusus yang berfungsi untuk mengukur pH bahan-bahan semi padat bahkan. Tinggal kita celupkan, lalu alat tersebut akan menghitung harga pH secara otomatis. Jadi kalau kita menggunakan alat ini pasti hasilnya akan lebih presisi, ya, lebih akurat. Oke, jadi cara mengukur pH suatu larutan, mengidentifikasinya, kita bisa menggunakan indikator alami, bisa menggunakan indikator universal, bahkan bisa menggunakan pH meter. Nah, ini adalah tugas atau latihan soal. Silakan untuk dikerjakan supaya kalian terbiasa untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan pengukuran atau identifikasi pH suatu larutan. Akhirnya, Pak Guru berpesan seperti biasa, never give up and fight till the end. Jangan pernah menyerah. Jadikan belajar itu sebagai suatu kebutuhan. Terus berjuang dan belajar. Ya. Oke, terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.